Salam damai dalam Kristus. Untuk kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang ibadat Sabtu Suci. Sabtu Suci yang dimaksud ini adalah bukan pada saat malam Vigili Paskah ya, tetapi Sabtu Suci yang kita maksud adalah ibadat yang dilakukan pada saat pagi hari sampai maksimal siang hari pada hari Sabtu itu. Sabtu yang nanti malamnya itu adalah Vigili Paskah. Memang tidak banyak gereja yang mengadakan ibadat ini, tapi mungkin akan baik bila kita mengetahui dan juga siapa tahu pada saat-saat tahun-tahun mendatang di setiap gereja bisa diadakan ibadat Sabtu Suci ini yang bukan hanya dilakukan oleh para biarawan-biarawati tapi juga terbuka untuk umat. Ibadat Sabtu Suci ini merupakan ibadat saat gereja mengibaratkan kita semua itu tinggal di makam Tuhan. Karena kita setelah melalui Jumat Agung, setelah Yesus diturunkan dari salib kemudian dimakamkan di sebuah tempat yang telah disediakan oleh Yusuf dari Arimatea, seolah-olah kita itu tinggal bersama Yesus di makam Tuhan Yesus. Kita merenungkan penderitaannya yang telah ia lalui, wafatnya, dan yang terutama yang menjadi salah satu bagian penting yang juga dimasukkan ke dalam syahadat iman kita, yaitu saat di mana Tuhan Yesus turun ke alam maut. Dan kita juga menantikan kebangkitannya pada Sabtu Suci ini juga dengan puasa dan doa. Jadi amat dianjurkan ibadat ini yang merupakan ibadat bacaan dan ibadat pagi bisa dilakukan bersama-sama dengan jemaat. Jadi bukan hanya kaum biarawan-biarawati saja. Ini merupakan anjuran dari dokumen perayaan Paskah dan persiapannya nomor 73. Lalu akan lebih baik untuk memberikan kedalaman penghayatan dan pemaknaan ini jika di dalam gereja disediakan bisa salah satu, tidak perlu semuanya. Apakah itu gambar Kristus, gambar Tuhan Yesus yang telah meninggal, atau juga gambar Tuhan Yesus yang disalib, atau juga bisa gambar Tuhan Yesus yang turun ke alam maut. Nanti akan ada contoh gambarnya ya, yang akan menjelaskan misteri Sabtu Paskah ini. Atau juga bisa gambar Bunda Maria yang sedang berduka. Gambar-gambar itu bisa dipilih untuk dipasang di dalam gereja untuk menjadi refleksi atau suatu permenungan kita lebih dalam dan untuk dihormati untuk para jemaat yang hadir dalam ibadat Sabtu Suci itu. Hal ini didukung oleh dokumen perayaan Paskah dan persiapannya nomor 74. Berikut ini contoh gambar Kristus yang beristirahat di makamnya. Ada yang mungkin merasa lebih ngeri karena bentuknya sangat real ya. Mungkin juga bisa digambarkan hanya dengan lukisan saja. Kalau ini memang bentuknya seperti patung ya, yang dibentuk seperti wujud nyata. Ada pula yang sekedar gambar Kristus yang di makam seperti pada halaman judul yang pertama tadi. Juga bisa menggambarkan tentang gambar Tuhan Yesus yang masuk ke alam maut, bahwa ia menemui semua orang-orang yang benar, semua orang yang mau menerima Yesus, yang percaya akan Allah, yang belum bisa naik ke surga karena hutang dosa mereka yang harus mereka tanggung, dan karena belum ada karya keselamatan Yesus yang terjadi di kayu salib. Maka Tuhan Yesus datang ke alam maut untuk membebaskan semua orang-orang benar yang ada di bawah kutuk dosa sejak manusia pertama.
Bagi mereka yang menerima keselamatan Kristus dan orang-orang benar ini, maka ia akan naik bersama Tuhan Yesus ke surga. Lalu bisa juga dipasang dengan gambar Bunda Maria yang berduka, atau seperti yang kita tahu mungkin seperti patung La Pieta itu ya, di mana Bunda Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Pada hari ini gereja tidak merayakan kurban misa, maksudnya adalah pada waktu pagi ini ya. Jadi tidak ada komuni, hanya bentuk ibadat doa saja. Dengan komuni suci bisa diberikan, tapi hanya sebagai viatikum atau bekal suci yang diberikan kepada orang yang dalam sakrat maut, orang yang sudah dalam kondisi jiwanya berbahaya, maka ia boleh diberikan bekal suci, diberikan komuni suci ini. Tetapi dalam ibadat ini tidak ada penerimaan komuni. Perayaan sakramen lain ya seperti perkawinan dan yang lain-lainnya, tobat dan orang sakit, tidak ada lagi dalam ibadat ini. Karena pada malam harinya kita akan merayakan Vigili Paskah, pesta tirakatan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang juga menjadi indah dan baik untuk direnungkan adalah pada ibadat Sabtu Suci ini kita bisa mendengarkan homili dari Bapa Gereja yang sungguh sangat menggambarkan betapa besar kasih Allah, betapa Allah sangat mengasihi manusia, sehingga Dia yang adalah Allah yang demi kita manusia bersedia menjadi seorang hamba, menjadi bayi mungil, menjadi manusia yang tumbuh besar. Dia yang Allah yang demi kita menjadi anak, dan ia mengambil rupa sebagai seorang hamba karena cinta untuk kita semua dan segala keturunan kita. Dia yang menyapa manusia pertama, Adam, di dalam alam maut. Ia memanggil, dan sang manusia Adam itu berkata, "Tuhan bersamamu." Dan Tuhan Yesus menjawab kepadanya, "Dan bersama rohmu." Mari kita bersama-sama menyempatkan diri untuk mengikuti ibadat Sabtu Suci ini. Kita melihat kebesaran dan kebaikan Tuhan yang telah turun ke alam maut, yang telah memberikan dirinya untuk semua umat manusia, untuk ia selamatkan, sehingga kita semua bebas dari perbudakan dosa. Dan kita juga mempersiapkan diri untuk malam Paskah yang mulia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.